Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku asisten laboratorium jaringan komputer di modul pertama ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting pada IP address. Oke, di mana yang pertama subnetting IP address itu ada dibagi menjadi 4 kelas. Yang biasanya dipakai itu 3 kelas, tapi adanya itu ada 4, kalau nggak gitu 5. Tapi biasanya yang dipakai itu kelas A, B, sama C. Ini merupakan kelas IP address. Dan di kelas kalian juga sudah diajarkan tentang subnetting juga oleh dosen pengampu kelas masing-masing, di mana susunan dari IP address itu merupakan berupa bit-bit sebanyak 32 bit. Jadi 32 bit dibagi menjadi 4. Misalnya IP berapa ya? Yang gampang itu misalnya berapa ya? Biar sing gampang. Subnetting. Oh gini, ya. Untuk subnetting, kok dipotong ya? Gampang. Ya. Untuk subnetting biasanya itu dimulai dari depan, misalnya kelas A itu 1 oktet pertama itu merupakan host ID. Iya, host ID ya. Oh, net ID salah. Salah setahun. Untuk subnetting itu kan ada 32 bit. Ya. Dimana untuk kelas A ini yang 8 bit pertama itu merupakan net ID atau sebagai pengidentifikasi ID jaringan. Misalnya saya punya 32 bit, ini kan susunan dari 255.255.255.255. Ini kan susunan angka subnet mask ya. Nah, di mana kok bisa dapat 32 bit? Di angka 255 ini kalau dikonversikan ke biner, itu hasilnya adalah angka 1 sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 4 kan, 1 2 3 4 sesuai dengan ini. Ini kan bilangan desimal. Nah, 32 bit ini, bit kan bilangan biner. Nah, berarti 32 bit ini didapat dari banyaknya angka 8 sebanyak 4 kali. 8 kali 4 sama dengan 32. Oke, ini untuk kelas A, itu yang bit pertama, yang 8 bit pertama, yang di sini. Ini merupakan net ID. Jadi misalnya kalau saya punya subnet mask seperti ini, kalau misalnya kelas A 255.0.0.0.0. Nah, ini merupakan subnet mask kelas A. Kalau untuk kelas B itu 2 oktet pertama atau 8 bit ini atau 16 bit ini itu merupakan net ID yang tidak bisa berubah-berubah. Jadi subnet masknya 255.255.0.0. Ini untuk kelas B. Untuk kelas C itu 3 oktet pertama atau 3 oktet dari yang paling depan, 1 2 3. Ini merupakan net ID. Jadi yang bisa berubah-berubah cuma yang di belakang ini. Jadi kalau kelas C 255.255.0. Ini kelas C. Oke, mudah dipahami. Kalau misalnya nggak paham, silakan diulangi videonya. Lalu yang selanjutnya, fungsinya subnetting itu buat apa sih? Fungsinya subnetting itu buat pembagian IP. Misalnya
biar IP-nya itu bisa digunakan secara optimal. Oke, untuk contoh kasus kita kali ini kita akan menggunakan IP kelas C saja karena lebih mudah dan jangkauan IP-nya cuma sedikit. Kalau misalkan kita menggunakan kelas B dan kelas A nanti akan sangat banyak. Oke, di modul di halaman berikutnya nah, di dalam teknik pemecahan IP address itu ada yang namanya CIDR dan juga VLSM. Yang pertama kita akan belajar tentang CIDR dulu. CIDR ini ya, CIDR. Oke, yang pertama langsung saja kita ambil contoh kasus. Misalnya saya punya IP 192.168.1.0/24. Nah, /24 ini didapat dari mana? Itu didapat dari banyaknya bit atau angka 1 itu sebanyak 24 untuk netmasknya, untuk ininya. Tadi kan untuk kelas C kan 255.255.255.0. Ini kan 24. 255 ini kalau 1255 ini kalau dijadikan biner kan ada 8 bit. Nah, untuk 255 berikutnya kan juga 8, berarti 8 ditambah 8 bit ditambah 8 bit itu kan sama dengan 24. Ya kan, 24 ini itu adalah ini bitnya ini. Jadi ini 24 bit. Jadi nanti netmasknya sekian. 255.255.255.0. Untuk menentukan host range atau jangkauan isi dari alamat ini kan ibaratnya network ini tuh diibaratkan sebagai alamat atau gang. Nah, host range itu ibaratkan sebagai nomor rumah. Ya kan? Caranya itu ada dua cara, ada 2 pangkat R. Oke, untuk mencari host range atau jangkauan alamat rumah, ya kan, ini tadi kan alamat gangnya, misalnya Gang Semolawaru 1. Nah, di dalam Gang Semolawaru 1 ini terdapat rumah-rumah dan di gang itu bisa muat berapa rumah. Nah, caranya itu 2 pangkat R dan juga ada 2 pangkat N min 2. Dimana kalau 2 pangkat R ini banyaknya angka 1 atau bit 1 di netmask ini. Kelihatan ya? Banyaknya angka 1 dari netmask ini kan udah 888. Ibaratkan seperti ini, kita pindah di kertas. Gini kan, 255. Kita pindah netmasknya. 255.0. Oke, ini kan ada seperti ini. Ini kan pakai /24 ya. Ini kan /24. Jadi kan gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Nah, ini kan udah 24. 8 ditambah 8 16, 16 ditambah 8 24. Sisanya ini kan kalau kelas C kan yang belakang sendiri itu yang bisa berubah-berubah, yang kayak ini tadi. Ini yang bisa berubah-berubah. Berarti di oktet terakhir atau oktet keempat. Ini kan nggak ada. Ini udah 24 sesuai dengan flashnya ini tadi. Berarti ini diganti menjadi angka 0 sebanyak 8. Soalnya satu oktet ini ada 8 bit. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di rumus tadi yang 2 pangkat R itu adalah rumus buat berapa banyak gang yang bisa dibuat dari slash berikut, slash ini. Ya, misalnya ini pakai contoh kasus /24. Ya kan? 2 pangkat R berapa banyak angka 1 di oktet terakhir kalau kelas C. Di belakang sendiri ini kan nggak ada 0, ini kan 0 semua, 0 0 0 0 sebanyak 8, berarti dia 2 pangkat 0. 2
2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Lalu untuk menghitung host range atau banyaknya rumah yang bisa dibangun di gang 192.168.1.0/24 ini, caranya itu dengan 2 pangkat n min 2. Min 2 nya ini di min 2 besar ya, min 2 hasilnya 2 pangkat n, bukan di sini, bukan di atas. Dimana n ini adalah banyaknya angka 0 di oktet terakhir. Ini kan nolnya ada 8 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 2 pangkat 8 dikurangi 2. 2 pangkat 8 hasilnya 256. Dikurangi 2 hasilnya 254. Oke. Ini kan berarti yang bisa dibuat dari /24 itu kan cuma 1 gang. Di mana di dalam 1 gang itu terdapat 254 rumah. Berarti cara ngisinya di sini nanti, ini kan titik 0 ini kan merupakan network. Oh ya, kenapa ini kok dikurangi 2? Dikurangi 2 ini itu dikurangi dari IP network. Ini 1.0 dan juga dikurangi IP broadcast. IP broadcast ini nggak dipakai, ini juga nggak dipakai. Ini buat pengindikasian nama gangnya. Oke, berarti range IP-nya itu mulai 0 kan udah dipakai network. Berarti mulainya itu setelah 1 IP setelah IP network. Berarti setelah 0 itu 1. Angka 1. Berarti mulai IP-nya dari 192.168.1.1 sampai oktet terakhir ini 254 ini kan hasilnya tadi. Berarti dari networknya 0 ditambah hasil ininya. 0 ditambah 254 hasilnya kan 254. Berarti IP terakhirnya itu 192.168.1.254. Untuk IP broadcastnya itu 1 IP setelah IP terakhir. Berarti IP broadcastnya itu 192.168.1.255. Oke, ini untuk contoh pemecahan yang pertama. Untuk soal pemecahan yang kedua, ini berhubungan dengan soal kalian nanti. Itu misalnya saya ada pertanyaan di mana IP ini 192.168.1.0/24 ini kan tadi kan bisa dipecah jadi 1 gang doang. Nah, gimana caranya IP ini itu bisa dipecah menjadi 4 bagian atau 4 gang. Misalnya dalam lingkaran tadi kan 1, dia bisa dipakai 1 doang. Nah, gimana caranya itu 1 IP ini, 1 lingkaran ini bisa dipecah menjadi 4. Gang ini, gang ini, gang ini, dan gang ini. Caranya itu tinggal balik ke rumus tadi. Misalnya saya punya soal 192.168.1.0. Ini IP network pertamanya. Network pertama. Oke, gimana cara nentuin net mask-nya berapa? Ini kan yang harus ditentuin kan network, net mask, lalu host range, lalu broadcast. Ini kan. Nah, untuk network yang pertama itu pasti IP ini, ya kan, mulai dari 0 kan IP-nya. Berarti networknya 192.168.1.0. Nah, slash-nya ini slash berapa? Ya kan? Kan di soal tadi dipecah menjadi 4. Caranya gimana kok bisa dipecah menjadi 4 ini biar tahu IP-nya yang pas itu slash-nya berapa? Caranya itu dibalik dari ini. Dari yang 2 pangkat R, ya, 2 pangkat R ini, misalnya saya ingin dipecah menjadi 4, berarti 2 pangkat R sama dengan
berapa, ya kan? Ini kan nanti kan hasilnya dari pecahan gang tadi, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya nanti itu 4, ya kan? Berarti kan 2 pangkat 2, ya kan? Nah 2 ini, yang ini kan angka 1, yang ini kan angka 0 dari ini tadi, dari oktet terakhir tadi. Nah ini kan misalnya ininya salah sih ini, oh iya bener. Nah ini kan misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah ini kan udah ketemu, dibagi dengan 4 dia pakai 2 pangkat 2. Nah untuk penentuan slashnya ini, CIDR nya ini slash berapa, itu caranya ini kan tadi udah 8, ya kan, 8. Nah yang terakhir ini kan ada 2 pangkat 2, berarti satunya ada sebanyak 2 di oktet paling terakhir. Berarti ini nanti dirubah menjadi 1, 1. Nah ini kan udah 2, satu oktet sebanyak 8 bit. Kalau satunya udah 2 berarti sisanya kan 0, nolnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Nah ini udah 8 bit. Untuk mencari slashnya ini slash berapa, tinggal dijumlah 8 ditambah 8 ditambah 8 kan 24, ditambah 2 lagi di sini 24, 25, 26. Berarti ini pakai slash 26. Seperti itu. Nah untuk menentukan ini net mass-nya berapa, net mass-nya kan berdasarkan ini tadi, yang 111111111 ini kan udah pasti 8, berarti ini udah pasti 255 titik, ini udah pasti 8 kan, berarti 255 titik, ini udah pasti 8, 255 titik. Nah sisa angka satunya sebanyak 2, lalu sisanya jadi 0. Caranya gimana buat nentuin angka yang di belakang sini? Itu caranya dari bilangan biner ini itu dikonversi ke bilangan desimal. Caranya 0, ini saya pecah lagi ya, jadi renggang-renggang ya. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Caranya itu dari misalnya ini 2 pangkat 0, dimulai dari 2 pangkat 0, konversi yang dari biner itu. Ini kan ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, kurang gede, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah ini 2. Nah caranya gini, ini kan 0 dikali 2 pangkat 0 kan 0, ya kan, semua yang dikalikan 0 kan 0. Lalu ini kan ini, lalu 0 dikali dengan 2 pangkat 1 0, 0 dikali 2 pangkat 2 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah ini kan 1 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu adalah berapa ya? 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 pangkat 6 itu ada 64. Kalau nggak percaya silahkan dihitung di kalkulator. 64. Kenapa ini hasilnya 64 kok nggak 0? Soalnya kan dikalikan dengan 1. Ini kan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Dikalikan dengan 1 hasilnya 64. Lalu 2 pangkat 7 ini 128. 128 kenapa kok nggak 0? Soalnya ini kan 1 dikali 1. Kalau nggak percaya 2 pangkat 7 adalah 128, silakan dihitung di kalkulator. Setelah itu semua ini dijumlah. Oke, saya pindah ke bawah ya. Hasilnya 128 ditambah 64 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya adalah 192.
Kalau nggak percaya silahkan dihitung di kalkulator. Ya berarti ini kan udah ketemu yang paling belakang. Netmasknya nanti 192 ini diisi ke sini 192. Nah ini kan udah dibagi menjadi 4 ya tadi ya pakai /26 ya. Berarti nanti yang lainnya itu tinggal nurunin dari yang network di atas. Misalnya ini kan 0. Sekarang kita menghitung host range-nya. Sama seperti ini tadi. Yang 2 pangkat n dan seterusnya ini. Caranya kan gini. 2 pangkat n kan jumlah angka 0. N2. Di situ berarti banyaknya angka 0 tadi kan udah 6 ini. Masih ingat kan ya 6. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 tadi 64. 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Oke, ini nanti untuk range IP di masing-masing gang ini. Ini kan satu gang, mana ya tadi ya? Ini kan satu gang. Nah, ini berarti satu gang. Nanti di gang berikutnya, tadi kan dibagi menjadi 4 gang. Oke, host range-nya berarti ini kan satu IP setelah IP network. Berarti IP-nya itu mulai dari 192.168.1.1 sampai ada 62 host. Berarti 0 ditambah 62, hasilnya kan 62. Berarti sampai 192.168.1.62. Untuk broadcastnya itu satu IP setelah IP terakhir atau host range terakhir ini. Berarti broadcastnya 192.168.1.63. Ini untuk yang gang pertama. Oke, untuk yang selanjutnya ini kan masih gang yang pertama ya. Gang yang pertama kan ketemunya networknya 0, mulai dari yang pertama ini tadi. Setelahnya pakai 6. Lalu netmasknya sekian, host range-nya 1 sampai 62, broadcast-nya 63. Nah, untuk gang yang selanjutnya itu melanjutkan gang yang pertama. Oke, yang pertama. Berarti ini kan yang broadcast terakhir kan 63. Nah, untuk IP network berikutnya itu satu IP setelah broadcast gang sebelumnya. Berarti pakai 64. 192.168.1.64. Nah, 64 ini didapat dari mana? Didapat dari satu IP setelah broadcast gang sebelumnya. Ini pakai /26 sama. Untuk netmasknya juga sama. Nah, netmask di sini kan gunanya buat membagi gang-gangnya tadi. Ini berdasarkan netmasknya ini. 255.192. Untuk host range kita nggak perlu ngitung lagi. Tadi kan host range-nya udah ketemu ini 62. Jadi di semua, misalnya udah saya pecah menjadi 4 ya. Nah, di semua gang-gang ini itu semua host range pasti 62 atau hanya bisa digunakan 62 rumah saja. Jadi sama pembagiannya 62, 62, 62, 62. Host range-nya berarti satu IP setelah network yang ini, bukan network yang ini. Setelah 64, berarti IP pertamanya itu 192.168.1.65. Untuk IP terakhirnya itu 64 ditambah 62 ini tadi. Hasilnya 126. Iya 126. Berarti IP-nya itu 192, IP yang terakhir 168.1.126. Untuk broadcast itu satu IP setelah IP host range yang paling terakhir atau IP terakhir, berarti 127, 192, 168,
Oke, untuk yang selanjutnya itu tinggal melanjutkan sama seperti ini tadi. Networknya itu satu IP setelah IP broadcast yang di atasnya 192.168.1.128/26. Untuk netmasknya sama 255.255.192. Untuk host range itu sama juga. Dari IP ini, satu IP setelah IP ini 192.168.1.129. Ya kan, dari habis 28 kan 29. Lalu untuk IP terakhirnya itu 128, ini 128 ditambah dengan range IP-nya tadi yang udah dihitung, yang 2/n-2 tadi, 62 kan. 62 hasilnya adalah 190. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. 8 tambah 2, 0, 6, 7, 8, 9, 1, 190. Berarti nanti IP terakhirnya 192.168.1.190. Untuk broadcast itu sama 192.168.1.191. Nah, untuk yang berikutnya ini nanti, yang terakhir sama kayak ini tadi caranya. Ditambah, lalu ini sama, ini ditambah dengan 62 untuk IP terakhir, untuk IP pertamanya 128 ditambah 1. Nah, untuk pengingatnya lagi, broadcast, IP broadcast, itu dia pasti angkanya ganjil. Untuk IP network, itu dia pasti angkanya genap. Di ininya, di paling belakang ini kan kelas C kan yang berubah-berubah yang belakang doang. Nah, ini pasti genap kalau network, kalau broadcast dia pasti ganjil. Nah, untuk host range itu kebalikannya, kalau yang pertama dia pasti ganjil, yang terakhir dia pasti genap. Kalau misalnya ini kalian ngitungnya ini kok belakangnya genap, ini ganjil, ini genap, berarti ada yang salah dengan pengerjaan kalian. Silahkan diulangi videonya. Oke, tadi kan belajarnya CIDR ya, yang ini ya, yang pecahannya sama ya. Nah, ini kan sama ya, 192 netmasknya, ini juga 129, 190. Nah, sekarang ini kan masih networknya dan netmasknya itu sama, 124 semua. Ya kan? Nah, gimana kalau misalnya saya punya dua ruangan, 3 wis. Jangan 2 terlalu sederhana. 3 wis. 3 ruangan dan permintaan IP-nya atau komputernya itu jumlahnya beda-beda. Di ruangan pertama, di ruangan A, ini ruangan B, ini ruangan C. Paling gampang aja. Di ruangan pertama saya butuh 2 PC. Berarti 2 PC kan pakai 2 IP. Ya kan, satu PC kan satu IP. Satu PC kan satu IP ini. Berarti saya punya di ruangan A saya butuh hanya 2 IP atau 2 PC atau 2 rumah yang gampang. Untuk yang kelas B saya butuh 10 rumah atau 10 IP, saya punya 10 PC. Untuk kelas C saya butuh berapa ya, 8, 6, 5 misalnya. Saya butuh 5 PC atau 5 IP aja, ya kan. Gimana caranya teknik buat mengoptimalkan penggunaan IP address-nya ini? Ini kan masih jumlahnya kan, host range-nya kan ini kan 62 host. Ini 62 host. Ini juga 62 kan, ya sama kayak tadi. Nah, ini kan kebanyakan. Banyak IP yang terbuang atau tidak terpakai. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya teknik VLSM. VLSM di depan. Nah, ini VLSM, dia adalah pengembangan mekanisme subnetting. Dia adalah peningkatan kelemahan subnetting klasik. Nah, ini tadi merupakan subnetting klasik. Oke, pengembangannya itu di VLSM. Saya salin di sini ya tabelnya tadi ya.
Oke, dari tabel ini ya, yang teknik VLSM tadi ya. Ini coba saya salin ke kertas ini biar gampang. Nah, ini kan ada, misalnya saya punya ruangan A, ruangan B, ruangan C. Di sini saya di ruangan A itu butuh 2 PC, 10 PC, 5 PC. Nah, ini kan IP-nya kan beda-beda ya permintaannya ya. Nah, sedangkan yang di CIDR tadi kan pembagian IP-nya kan sama setiap ruangan, atau setiap, ibaratkan satu network ini satu ruangan, berarti dia di 3 ruangan yang berbeda ini, dia itu berarti butuhnya kan sama semua IP-nya, hostnya jumlahnya 62, ini 62. Nah, di VLSM ini merupakan pengembangan dari CIDR tadi. Caranya itu, kalian urutkan dulu dari angka ini, ya kan, diurutkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan di contohnya pemecahannya kan ada 2, 100 sama 8. Oke, di sini saya samakan aja wis, biar nggak bingung. Ini 100, ini 8. Nah, caranya itu kalian urutkan dulu dari yang permintaan IP-nya paling besar, 100. Ya kan? Jadi nanti biar mudah itu dibikin tabel seperti ini. So, di sini Mas. Nah, seperti ini. Ini kan diurutkan dari hostnya yang paling besar 100, lalu 8, lalu 2. Oke. Ini kenapa kok bisa dapat /25? Ya kan? Caranya itu sama seperti yang di depan tadi. Yang di depan tadi kan kasusnya kan disuruh mencari berapa banyak subnet atau berapa banyak pecahan. Nah, di yang VLSM ini kasusnya itu disuruh mencari berapa jumlah atau berapa banyak host yang dari permintaan kliennya tadi. Berarti ini kan tadi kan kalau misalnya kasusnya dipecah menjadi 4 gang ini atau 4 subnet ini, caranya kan menggunakan 2 pangkat R yang ini tadi. Nah, untuk yang kasus yang VLSM itu menggunakan 2 pangkat N min 2 atau mencari host range atau jangkauan IP-nya. 2 pangkat berapa dikurangi 2 itu hasilnya 100. Kalau nggak ada yang mendekati 100. Yang mendekati 100 itu apa? Nah, jangkauan IP-nya tadi kan ada 2 pangkat, misalnya ini 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 ini kan 2 pangkat N-2. 2 pangkat 6 dikurangi 2 hasilnya kan 64. Dikurangi 2, 62. Ini kan masih kurang. Masih 62 host saja yang bisa dipakai atau 62 IP range-nya. Nah, berarti kalau ini kurang, atasnya lagi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasilnya 1, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 2. Hasilnya kan 2 pangkat 7 kan 128. Dikurangi 2, hasilnya 126. Nah, ini kan mendekati angka 100. Mendekati 100 ya. Berarti kita pakai yang 2 pangkat 7. Nah, di mana 2 pangkat 7 min 2 atau 2 pangkat N min 2 ini adalah banyaknya angka 0 yang di oktet terakhir untuk menentukan netmasknya. Berarti tadi kan 255 yang awal tadi, 255.255. Ini kan untuk kelas C. Nah, 7 ini kan banyaknya angka 0 di oktet terakhir. Berarti di oktet terakhir ini ada 0 sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan masih 7, harusnya kan 8 bit. Ini udah 7, berarti sisanya 1, taruh di depan. 1. Ini kan udah 8, 8, 8. Ini banyaknya ke 1. Berarti 8 tambah 8, tambah 8, 64. 64. 24 ditambah 1 berarti kan 25, ya kan? Berarti nanti netmasknya itu pakai /25. Suci Mas. Nah, ini pakai /25. Ya kan? Udah gampang ya? Nah, ini untuk mengkonversi ini, kalau kalian pengen tahu ini berapa, berarti 1 0 0 0 0 6 4 5 6 7. Nah, 0 sebanyak 7, satunya ini. Berarti ini 128. Berarti nanti netmasknya itu 255.255
255.128. Nih kalau mau kalian tulis di sini kan tapi nggak ada, ditulis di /25 aja, nggak usah ditulis ininya. Setelah itu untuk alokasi, ini mas, alokasi itu sama seperti yang ini tadi, 126. Jangan pakai yang 100, ini 100 kan untuk permintaan hostnya. Untuk alokasinya dia tetap pakai 126 alokasi IP-nya. Oke, terus lanjut ke sini. Nah untuk networknya ini kan sama seperti yang saya jelaskan tadi. IP pertama itu mulai dari 0 ya kan. Lalu netmasknya sekian, ini 255.128/128/25. Nah 128 ini didapat dari mana? Dari konversi ini tadi. Kalau kalian nggak percaya silahkan dikonversikan pakai kalkulator. Oke. Lalu untuk hostnya dimasukkan 100. Ini untuk pengerjaannya nanti kayak tabel gini ya. Lalu untuk alokasinya, nah ini 2/7-2 atau 2/n-2, 126. Lalu untuk host awal itu satu IP setelah IP network, berarti 1. Untuk host akhir itu IP network ditambah dengan alokasi, bukan ditambah dengan host, ditambah dengan alokasi. 0 ditambah 128 hasilnya ditambah dengan 126 hasilnya 128. 126 salah. Nah untuk broadcastnya itu satu IP setelah 126 ini berarti 127. Ini untuk yang 100 host. Nah untuk yang 100 host ini udah selesai. Nah untuk yang berikutnya itu kan diurutkan dari yang terbesar tadi ya, 108 sama 2. Ini kan 2 108 diurutkan dulu baru dikerjakan. Yang kedua cuma butuh 8. Nah 8 ini berarti 2 pangkat berapa dikurangi 2 hasilnya mendekati 8. Kalau 8 nggak ada berarti yang mendekati 8. Kan 2 pangkat 3 itu kan 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Tapi dia dikurangi 2 aturannya ini. Hasilnya kan 6, kan kurang. Ya kan kurang. Berarti pakai yang atasnya lagi. Berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2. Berarti 2 pangkat 4 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Nah untuk host awalnya sama seperti caranya yang CIDR tadi. IP network yang ini kan IP network, ini kan lanjutannya dari 127 ini. 128, satu IP setelah ini. 128 ditambah 14, ditambah 1 dulu untuk host awal, 129. Untuk host akhirnya 128 ditambah dengan 14 hasilnya 142. Lalu untuk broadcastnya itu satu IP setelah 142, 143. Nah untuk ini kan udah selesai. Lalu yang berikutnya 2 pangkat berapa dikurangi 2 hasilnya 2. 2 pangkat 2 kan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, pas kan ya sama hostnya ini. Berarti bisa dipakai kalau pas, kalau kurang nggak bisa. Berarti dari 143 untuk network yang selanjutnya itu 143 ditambah 1 jadi 144. Lalu untuk netmasknya ini kan udah tahu ya caranya nyari ini kok bisa 252 ini dari mana, dari 30/30 ini dari mana, dari banyaknya bit tadi. Kalau 2 pangkat 2 berarti banyaknya angka 0 di oktet terakhir ini cuma ada 2. Berarti pindah ke sini mas. Yang saya contohkan yang 130 ya. Itu kan banyaknya angka 1 itu kan sebanyak berapa? Sebanyak 30. Ya kan? Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 678. Nah tadi kan yang alokasi ini kan 2 pangkat 2 min 2, di mana 2 pangkat 2 ini merupakan banyaknya angka 0 di oktet terakhir. Berarti di oktet terakhir ini itu angka 0-nya ada 2, ditaruh di belakang sendiri, jangan ditaruh depan. 2. Nah ini kan udah 2, harusnya kan satu oktet sebanyak 8. Berarti ini udah 2, satunya sisa 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ini kan udah 24 tadi ya, 8 tambah 8 tambah 8, 24 ditambah 6
sama dengan 30. Pakai 130. Untuk mendapatkan 252 tadi, yang ini itu konversi dari ini 111111100. Jika dikonversikan ke desimal hasilnya 252. Kalau nggak percaya konversi sendiri. Oke. Setelah itu tinggal memasukkan host awal sama seperti tadi. Network ditambah 1 hasilnya 145. Lalu host akhir network ditambah 2 ditambah alokasi ini hasilnya 146. Lalu broadcastnya 147 IP setelah ini. Oke. Terus saya jelaskan lagi ya. Yang network tadi pasti genap 0, 128, 144 ya. Ini untuk mengecek lagi 0, 128, 144. Lalu untuk host awal dia pasti ganjil 1, 192, 145. Host akhir dia pasti genap 126, 142, 146. Broadcast dia pasti ganjil 126, 143, 147. Oke, dari kasus ini sudah selesai. Kalian sudah bisa mengerjakan soal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas silakan diulang videonya dari awal pelan-pelan karena waktu pengerjaannya juga panjang. Jangan gopoh. Lalu dicek ulang lagi, dicek sampai 3 kali. Kalau misalnya ada kesalahan seperti tadi silakan diulang dari awal. Lalu diulang videonya dari awal, dikerjakan lagi dari awal, jangan sampai ada copy paste. Kalau ada copy paste punya temannya atau edit-edit punya temannya, resiko ditanggung penumpang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.